Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua hari ini yang soleh dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita semua masih selalu bisa untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang semoga menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, saya akan melanjutkan kajian yang kemarin ya, bahasan yang kemarin, yaitu membahas sholat. Langsung saja, itu kemarin saya jelaskan apa itu yang namanya sholat. Yang namanya sholat itu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyara itu mahsusatin, yang artinya bermacam-macam ucapan, bermacam-macam pekerjaan yang ditentukan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu yang namanya sholat. Jadi sholat itu ya ada ucapan, ada pekerjaan, dan juga ada niat yang harus dibersihkan dalam hati kita gitu. Nah, kemarin udah dijelaskan tentang niat ya yang harus dibersihkan dalam hati, yaitu selagi kita mulai mengucapkan takbiratul ihram ya, membaca lafaz Allahu Akbar, di situ kita niat dalam hati yang harus kumpul selama takbiratul ihram. Harus ada 3 ya yang harus kumpul dalam takbiratul ihram, yaitu niat, menyebutkan fardu, dan menentukan sholatnya. Atau kalau bermakmum atau berjamaah itu harus disebutkan juga berjamaah. Nah, itu adalah niat dalam sholat. Jadi ingat ya teman-teman semua, itu harus kita bersihkan, bukan diucapkan. Lebih baiknya sih kita itu kalau bisa gitu, cuma kalau saya itu agak sulit juga gitu, harus kumpul 3 dalam waktu kita takbiratul ihram gitu. Bagus semuanya kumpul. Pada usolli fardhu zuhri misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblat, ada alillahi ta'ala. Nah, dibarengkan dengan takbiratul ihram, kita membaca usolli sampai selesai, dan di dalam hati kita itu niat yang 3 itu tadi. Nah, itu bagusnya 3-3-nya, cuma itu karena suka apa ya, kayak nggak bisa kumpul semuanya gitu, kayak pabelit gitu ya bahasa Sundanya mah. Nah, itu teh kayak susah untuk dikumpulinnya. Jadi yang penting kita utamakan dulu niat selagi kita membaca ucapan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar itu. Nah, itu dalam niat. Nah, terus tadi itu kan namanya sholat itu aqwalun wa af'alun gitu, bermacam-macam ucapan. Jadi dalam sholat itu ada ucapannya ya, bukan ini mah dari awal sholat sampai akhir itu kita itu kayak apa namanya, diem saja gitu, tapi harus diucapkan. Kalau namanya ucap itu kan harus ada suara gitu ya yang keluar, bukan dalam hati juga gitu kan. Kalau dalam hati berarti itu kan ucapan ya, jadi kita harus keluar suara gitu selagi kita membacakan apa yang ditentukan dalam sholat yang harus kita baca gitu. Karena ada 5 macam yang harus dibaca selagi kita
sholat. Apa saja? Yang pertama itu tadi apa? Takbiratul ihram. Yang kedua yaitu membaca Al-Fatihah. Nah, kalau membaca Al-Fatihah juga itu harus sama, harus dengan harus dengan ucapan gitu, bukan dalam hati gitu. Jadi gak boleh gini ya, kalau kita membaca Al-Fatihah, misalkan kita lagi sholat gitu ya, takbir kita Allahu Akbar. Nah, baca Fatihah misalnya, doa iftitah itu sunat tapi bagus dibaca. Misalkan kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan sampai selesai. Nah, itu harus diucapkan, bukan dalam hati ya. Jadi masih banyak yang bacaan sholat itu semuanya dari awal sampai akhir tuh nggak ada ucapannya gitu. Dalam hati semua dikerjakan gitu. Itu pun cepet-cepet gitu. Nah, ukurannya segimana sih itu ucapan yang harus diucapkan? Yaitu minimal harus kedengaran dengan telinga kita sendiri. Maksimalnya mah nggak apa-apa gitu, asal kita berucap aja keluar suara gitu, nggak dalam hati. Jangan sampai kita itu mengganggu bacaannya orang lain yang di sebelah kita gitu. Kalau yang ada orang yang sholat, jangan sampai seperti itu saja kedengarannya gitu, ukuran suara keluarnya. Nah, itu kita harus benar-benar diucapkan ya, tenang gitu bacaannya, tartil gitu ya, warotilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil gitu ya. Karena kalau kita buru-buru itu kayak nggak begitu santai ya, kita itu cepet-cepet, kita itu mau apa sih gitu, buru-buru amat, ngejar apa gitu yang kita kejar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cuma kita minta itu gitu ya, minta sholat cuma nggak lama kok gitu. Yang sempurna aja sholat bacaannya sempurna itu cuma 5 menit mungkin ya, atau 5 menit atau kalau sama selesai semuanya itu 7 menitan lah gitu, kayak sama zikirnya yang lain-lainnya gitu. Makanya kita itu kayak kok buru-buru amat gitu ya bacaannya gitu, mau ngejar apa gitu, apa yang membuat kita harus buru-buru gitu membaca bacaan dalam sholat gitu. Tenang saja gitu, baca dengan tartil, baca tajwidnya, makhorijnya, panjang pendeknya, semuanya kita baca gitu dengan bagus, dan perbaiki bacaannya gitu, sholatnya perbaiki, bacaannya perbaiki gitu ya. Insya Allah kalau kita udah memperbaiki sholat kita bacaannya udah bagus, insya Allah Allah juga akan menyelesaikan permasalahan kita insya Allah, karena kita juga udah mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, teman-teman semua, karena dalam hadis juga dikatakan Abdulul a'mal as-salatu fi awali waktiha, yang paling utama amal itu adalah sholat di waktunya gitu, dalam awal waktu, bukan di waktunya, sholat dalam awal waktu. Jadi kalau sholatnya mah itu kan otomatis itu udah fardu gitu, wajib kita laksanakan gitu, harus kita dirikan gitu sholat. Cuma awal waktunya itu yang lebih utama. Tidak ada lagi amal yang paling utamanya amal adalah kecuali kita sholat di awal waktu. Dimana datang waktu sholat duhur misal, kita langsung sholat. Dimana datang sholat asar, ada yang azan, di situ kita sholat. Datang azan maghrib, itu kita langsung sholat. Datang azan isya, di situ kita langsung sholat. Dan subuh sama, dan semuanya kita itu di awal waktu itu lebih utama lagi mengerjakan sholat. Nah, teman-teman semua, jadi tadi utamanya sholat, karena memang kebagi-bagi ya antara keutamaan sholat itu. Ada yang memang waktunya yang mubah, ada yang waktunya makruh, ada yang utama gitu ya, afdol, itu terbagi-bagi waktu sholat. Jadi masih dalam waktunya, cuma makruh, masih dalam waktu sholat cuma itu mubah gitu ya. Nah, itu tetap aja sholatnya mau wajib, cuma waktunya yang padilahnya yang berbeda-beda seperti itu.
Nah, jadi ya teman-teman semua jangan terlalu buru-buru gitu kalau sholat gitu, tartil, tenang gitu ya bacaannya, kosongkan pikirannya sebelum sholat. Kita inilah lagi menghadap kepada siapa ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak lama ya, cuman beberapa menit gitu. Nah, di kemana-mana ya, jadi kelamaan. Mohon maaf. Nah, itu tadi apa, baca Fatihah itu harus dengan ucapan bukan dalam hati. Dan seterusnya yaitu apa lagi yang ketiga yang harus diucapkan, yaitu membaca tahiyat. Tahiyat itu harus dibaca ya, bukan dalam hati juga gitu. Jadi harus ada suaranya ya, minimal kedengar oleh telinga kita sendiri ya, khususnya gitu. Gak apa-apa kadang-kadang sama orang lain, yang penting nggak sampai recokin orang gitu, bacaan orang di pinggir kita gitu ya misalkan. Nah, jadi itu harus dibaca ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Itu juga sama ya, harus bener gitu, tasdidnya harus ke bawah dan semuanya harus benar bacaannya gitu. Nah, itu tahiyat. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat apa? Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dalam tahiyat itu ada sholawat ya, yang mana Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid gitu. Nah, itu harus kedengeran, itu juga harus diucapkan ya, bukan dalam hati. Dan seterusnya apalagi yang harus kita ucapkan? Yang kelima adalah membaca salam atau salam, kata bahasa Sunda ya. Membaca salam itu akhir kita sholat. Diakhiri dengan salam kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah bacaan salam harus diucapkan, bukan gini ya, kita beres sholat fil alamina innaka hamidum majid gitu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gitu ya, bukan. Jadi kita itu kelihatan gerak-geriknya aja gitu, enggak sampai kedengaran oleh telinga kita sendiri gitu ya. Boleh gitu, cuma ini harus diucapkan ya. Jadi yang harus diucapkan yang minimal kedengaran oleh kita sendiri gitu, telinga kita sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat. Dan yang keempat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima itu bacaan salam ya, itu akhir sholat. Di situ kita udah selesai, kita harus semuanya baca, bukan dibersihkan dalam hati, bukan bacaan dalam hati. Namanya juga dibaca ya, masa dalam hati gitu, harus diucapkan. Nah, semuanya itu harus benar ya teman-teman semua. Yuk perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki niat kita yang baik lagi. Insya Allah semoga Allah menjadikan amal kebaikan buat kita semua, dan Allah menerima amal ibadah kita sehingga amalnya tidak sia-sia, dan Allah menjadikan catatan amal yang baik buat kita sehingga kita bisa mengambil nanti metik hasil kebaikannya dari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu aja teman-teman semua yang dapat saya share kali ini. Untuk selanjutnya nanti ke bagian kedepannya ya, karena udah terlalu lama juga. Maaf. Terima kasih kepada yang telah menyimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah atau ada yang kurang dari seharusnya. Nah, teman-teman semua ya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf karena saya bukan sok-sok menggurui, sosok menasehati, sosok udah baik gitu ya ibadahnya, sosok udah bagus, cuma ini saling mengingatkan ada satu sama lain.
mengingatkan khusus untuk diri sendiri, khususnya umumnya untuk semuanya. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.